tadabburi surah Al-Muzammil, di mana surat ini adalah tergolong surat Makkiyah, yaitu surat nomor 73 yang turun menurut sebagian riwayat diturunkan setelah surat Al-Qalam atau surat Nun, dan tidak ada nama surat ini selain surah Al-Muzammil. Dan di surat ini adalah merupakan bekal yang penting bagi Rasulullah SAW pada saat berdakwah awal-awal di Mekah, dan termasuk juga bekal untuk kita semuanya untuk menguatkan ruhiyah kita, menguatkan keimanan kita dengan bekal utama, yaitu perintah untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Nah, sebelum lebih lanjut kita mentadaburi surat ini, mari kita ikuti bersama-sama bacaan surat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa wakila. La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaqulun, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wa dharni wal mukaththibina ulin na'mati wa mahmilhum qalila. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibal, yawma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna
تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Para umat sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, ada beberapa riwayat tentang sabab nuzul surah Al-Muzammil, dan memang perlu kita ketahui bahwa latar belakang turunnya ayat itu berbagai macam versi dan pendapat riwayat yang berbeda-beda, bukan untuk membuat kita bingung ataupun menjadi kabur pemahaman, bukan ya, tetapi semata-mata untuk melengkapi satu sama lainnya. Tidak perlu kita perdebatkan. Termasuk surah Al-Muzammil ini, di antara riwayat yang menyebutkan tentang latar belakang turunnya adalah ada kaum Quraisy yang berkumpul di Darun Nadwah, balai pertemuan, untuk mengatur tipu daya terhadap Nabi Muhammad SAW dan dakwah yang beliau bawa. Setelah informasi tentang hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersedih hati, lantas berselimutkan dengan pakaiannya dan tidur dengan penuh kesedihan. Maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan bagian pertama surat ini, yaitu surat 1 sampai 19. Terutama ayat pertama, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Perintah langsung
yang disampaikan oleh malaikat Jibril atas mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya beliau bangkit dari tidurnya dan dari selimutnya itu untuk menyambut dan menyampaikan seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal inilah beliau akhirnya menyambut seruan tersebut pada waktu-waktu yang berikutnya. Sementara bagian yang kedua belakangan datangnya, yaitu dari firman Allah yang ada di ayat ke-20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'if minal ladzina ma'ak ila akhiril ayah atau ila akhir surah, yang mana bagian yang kedua dari surat ini terlambat 1 tahun penuh, yaitu ketika Rasulullah SAW menunaikan sholat bersama segolongan sahabatnya, sehingga kedua kaki beliau bengkak. Maka turunlah ayat yang memberikan keringanan kepada beliau. Jadi dengan turunnya surat Al-Muzammil ini adalah merupakan perintah kepada beliau untuk sholat malam dan dihukumi wajib. Nah, sampai dengan turunnya ayat 20 ini, sehingga ini merevisi atau menasakh kewajiban itu menjadi mustahab atau menjadi sunnah. Ini pendapat dari Aisyah. Ada pendapat dari yang lainnya bahwa sebelum diturunkan kewajiban sholat 5 waktu pada peristiwa Isra Mi'raj itu, yang diwajibkan adalah sholat qiyamul lail ini. Tapi ketika turun kewajiban sholat 5 waktu, maka sholat qiyamul lailnya menjadi tidak wajib lagi. Jadi itulah beberapa pendapat di antara ulama, yang mana tidak perlu kita perdebatkan di antara mereka. Yang penting kita posisikan di sini bahwa perintah untuk qiyamul lail ini adalah untuk kepentingan kita sendiri, untuk menguatkan ruhiyah kita. Nah, versi yang lain dalam riwayat tentang masalah latar belakang historis turunnya surat ini, itu mengulang peristiwa dengan menisbatkannya kepada surah Al-Muddathir. Jadi masih ada kaitannya dengan dakwah-dakwah pertama beliau yang suka untuk bertahanuf atau melakukan semacam menyendiri di Gua Hira. Beliau memikirkan kondisi masyarakat Mekah dengan berbagai macam kejahiliaannya. Maka beliau pergi ke Gua Hira yang kurang lebih jauhnya 2 mil dari kota Mekah, dan posisinya berada di atas, sehingga ketika beliau berada di Gua Hira ini betul-betul bisa memantau kondisi kota Mekah secara global. Jadi semacam pemantauan dari udara lah. Dan beliau melaksanakan itu bukan waktu yang sebentar ya. Dalam riwayat disebutkan beliau sampai melakukan tahannuf itu 1 bulan di bulan Ramadan, dan itu selama 3 kali, maksudnya selama 3 tahun kurang lebihnya. Jadi selama 3 tahun beliau melaksanakan itu rutin, dan waktunya itu pada bulan Ramadan. Ini karena ya sebelum turunnya tentang kewajiban sholat ataupun kewajiban puasa ya di bulan Ramadan, beliau dengan cara ijtihad pribadi. Dan ini juga menjadi catatan bahwasanya kegiatan-kegiatan seperti itu ketika beliau pada akhirnya mendapatkan risalah wahyu, akhirnya yang diikuti itu adalah posisi beliau ketika sudah mendapatkan wahyu, yaitu Al-Quran
dan sekaligus hadis yang dinisbatkan kepada perkataan, perbuatan ataupun ketetapan dan sifat ya. Kalau menurut ahlul hadis memang murni seperti itu, tapi menurut ahli usul fikih itu segala yang disandarkan kepada beliau adalah mimma yasluhu an yakuna dalilan, sesuatu yang bisa dijadikan untuk dalil saja. Sehingga konsekuensinya kalau menurut ulama hadis, definisi hadis itu qoblal bi'tsah wa ba'dal bi'tsah, penyandaran kepada beliau itu secara umum, pokoknya semuanya yang 4 itu adalah disebut hadis. Tapi kalau menurut ulama usul fikih adalah hanya ba'dal bi'tsah saja. Yang bisa dijadikan dalil itu adalah setelah beliau diangkat sebagai rasul. Sehingga kalau beliau bertahannuts sebelum mendapatkan wahyu, kemudian sesudah mendapatkan wahyu beliau melaksanakan sholat dan sebagainya itu di Masjidil Haram, kemudian apalagi beliau sesudah hijrah ke Madinah itu dengan beriktikaf di Masjid Nabawi, yang kita jadikan sebagai landasan hukum dan kita berkutbah itu adalah dengan itunya, yaitu iktikaf untuk membersihkan dirinya, bukan bertahanusnya. Jadi bukan di tempat-tempat lain, misalnya kalau di sekitar kita di gunung tertentu misalnya untuk mencari wangsit lah misalnya, bukan begitu ya, tapi kita munajatnya kepada Allah di masjid atau di tempat-tempat yang memang itu tempat ibadah yang bersih untuk bermunajat dan melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Jadi sesudah turun 5 ayat di surat Al-Alaq itu, beliau dalam kondisi yang gemetar dan pulang diselimuti oleh istrinya, yaitu Khadijah. Zammiluni, zammiluni, itu perintah beliau, selimutilah aku. Beliau menggigil karena saking beratnya beban Al-Quran ini diturunkan kepada beliau. Jadi itu masih ada kaitannya dengan latar belakang turunnya surat Al-Muzammil ini yang mirip-mirip dengan Al-Mudaththir. Bedanya kalau Al-Mudaththir itu diturunkan 1 surat penuh, sedangkan Al-Muzammil ini diturunkan secara bertahap, 1-19 tahap pertama dan ayat 20 tahap kedua. Bahkan menurut sebagian riwayat ayat 20-nya ini diturunkan di Madinah, bukan di Mekah. Kalau di sini kan sepertinya masih di Mekah karena jedanya hanya 1 tahun, tapi dalam riwayat lain disebutkan ayat yang ke-20 diturunkan di Madinah. Baiklah, kita ulangi lagi, mentadaburi ayat demi ayat, dan nanti akan kita bahas secara lebih rinci insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Al-Muzammil adalah disebutkan dalam pendapat tertentu berasal dari ya ayyuhal mutazammil, artinya sama. Qumil laila, bangunlah engkau wahai Muhammad. Ada kata kerja, bentuknya perintah, itu fil amr. Mukhatabnya yang diajak bicara, yang menjadi objek bicara di sini adalah Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, bangunlah pada waktu malam, illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Maksudnya disuruh kepada beliau untuk menghidupkan malam dengan ibadah, dan hanya sedikit saja yang digunakan untuk istirahat. Jadi mayoritas digunakan untuk ibadah. Nisfahu, batasannya setengah, awingkus minhu, atau lebih kurang dari setengah itu, qalila, sedikit. Jadi tidak sampai setengah, tapi hampir setengah, atau ausid alaihi, atau lebihkan dari setengah itu, boleh lebih sedikit saja, tapi tidak sampai 2/3, hanya setengah lebih sedikit saja boleh. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Bacaan Quran dengan tartil itu yang terbaik. Inna, sesungguhnya kami Allah Ta'ala, sanulqi, akan
memberikan, akan menganugerahkan alaika kepadamu wahai Muhammad, yaitu qaulan tsaqila, sebuah perkataan yang berat. Kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Apa yang dimaksud qaulan tsaqila ini? Ada sebagian pendapat yang menyebutkan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ada yang menyebutkan bahwa itu adalah hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala macam perintahnya serta larangannya. Al-Quran itu merupakan qaulan tsaqila, yaitu perkataan yang berat, yang berbobot. Dalam ceritanya tadi sampai menggigil tadi ya. Di surat Al-Hasyr disebutkan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti engkau bisa melihatnya bisa hancur lebur karena takut kepada Allah Ta'ala. Jadi gunung saja yang demikian kokoh menurut pandangan kita, ketika diturunkan Al-Quran itu hancur, apalagi ya manusia biasa. Sehingga inilah hikmah Al-Quran, kenapa diturunkan secara berangsur-angsur. Itu karena sangat berbobot dan sangat berat. Jadi yang pertama ada di surat Al-Alaq 5 ayat itu kan, kemudian berangsur-angsur sampai masa risalah selesai selama 23 tahun itu. Kalau langsung diturunkan sekaligus, nah berat sekali. Jadi penurunan Al-Quran dengan dua proses, secara langsung adalah Allah Ta'ala menyampaikan secara langsung di Lauhul Mahfudz, kemudian secara berangsur-angsur diturunkan dari Lauhul Mahfudz itu kepada beliau ya selama masa risalah untuk menyesuaikan dengan kondisi dan supaya senantiasa aktual dan memberikan kesan betul-betul Al-Quran ini datang dari Allah, menjawab tantangan zaman dan segala macam problematika saat itu. Inna nasyiatal laili, sesungguhnya bangun pada waktu malam itu adalah hiya asyaddu wat'a, sebuah aktivitas yang berkesan, yang tepat, wa aqwamu qila, serta perkataan yang berkesan. Jadi lebih khusyuk kita melaksanakan ibadah pada waktu malam dalam kondisi mereka manusia sedang istirahat dan kita bangun untuk melaksanakan sholat malam, dan itu lebih khusyuk. Kebiasaan Rasulullah SAW itu adalah tidur di awal malam dan bangun pada pertengahan malam, itu kebiasaan beliau. Sehabis sholat isya itu langsung tidur beliau, jadi makan malamnya sudah sebelumnya, sehingga setelah sholat isya itu langsung istirahat, langsung tidur, dan pada waktu pertengahan malam bangun sampai menjelang subuh, karena bacaannya panjang ya, walaupun 11 rakaat antara sholat malam dan witir itu, tapi bacaannya sangat panjang. Dan beliau biasanya sebelum sholat subuh itu ada tidur sebentar juga, kadang-kadang seperti itu, dan baru sholat subuh kemudian beliau melaksanakan zikir dan sebagainya. Jadi ada beberapa versi riwayat yang menyebutkan seperti itu. Nah, pelaksanaan Qiyamul Lail kemudian tilawatul Quran pada waktu malam itu adalah sebuah aktivitas yang memberikan kekhusyukan kepada seorang muslim dan perkataan yang berkesan, wa aqwamu qila. Nah, kemudian sebutkan pada ayat yang sesudahnya, ayat yang ke-7, innalaka finnahari sabhan tawila, sesungguhnya bagimu pada waktu siang hari itu ada berbagai macam kesibukan yang panjang, aktivitas yang banyak sekali aktivitas.
yang dilakukan oleh manusia pada waktu siang hari, karena memang siang hari ini waktu yang digunakan untuk mencari maisha, untuk melaksanakan tugas-tugas dan sebagainya. Jadi kata-kata sabahan di sini aslinya berjalan cepat di dalam air. Itu makna secara lughawinya. Ini untuk menggambarkan betapa sulitnya kondisi kesibukan ini, dan ini merupakan kiasan bagi orang yang bepergian dan banyak urusannya. Kalau menurut pendapat para ulama, para sahabat itu fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail. Mereka itu adalah seolah-olah seperti para penunggang kuda, para kesatria pada saat siang hari, dan seperti rahib-rahib pada waktu malam. Mereka bermunajat di mihrabnya masing-masing, di tempat ibadahnya masing-masing secara khusyuk. Itu ya yang biasa dilaksanakan oleh para sahabat dulu, mewarisi dari Rasulullah SAW. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Oleh karena itu pada waktu malam seolah-olah menjadi tebusan. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu, ingatlah serta sebutlah, berzikirlah nama Allah Ta'ala, wa tabattal ilaihi tabtila, serta berkonsentrasilah, fokus secara tekun untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat ini perintah untuk bertabattul, tajarrud secara totalitas dalam rangka untuk beribadah. Kalau ibadah secara umum ya pasti kita bisa melaksanakannya. Nah, ibadah secara khusus inilah, mahdhah inilah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim pada saat-saat dia bisa mengkhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini perintah untuk berzikir, untuk melaksanakan zikrullah dengan sebanyak-banyaknya serta dengan berkualitas. Jadi zikir ini baik itu zikir wadhkurullah dzikran katsira, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ada juga perintah zikir yang secara berkualitas. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, zikir yang bisa menenangkan hati kita, itulah zikir yang berkualitas. Ada sebuah nasihat dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, jangan tinggalkan berzikir, sebab kelalaianmu saat berzikir, semoga Allah berkenan mengangkat derajatmu dari zikir yang penuh dengan kelalaian menuju zikir yang penuh kesadaran. Barangkali awalnya hanya lisan saja, tapi kalau kita laksanakan secara rutin maka akan penuh dengan kesadaran. Dan dari zikir yang penuh kesadaran itulah menuju zikir yang disemangati oleh kehadiran Allah, menuju kepada zikir yang meniadakan segala sesuatu selain Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah bukanlah merupakan sesuatu yang sulit mengkondisikan hati kita. Hanya kita tinggal membiasakan. Kita patut iri dalam tanda kutip ya dengan saudara-saudara kita yang sangat konsen di bidang zikir ini. Orientasinya adalah zikir-zikir, walaupun barangkali ada cara-cara tertentu yang mungkin tidak, seolah-olah kita tidak biasa ya, tapi kita ambil hikmahnya, betul-betul merasa khusyuk dalam berzikir sampai melelehkan air mata, sampai menangis. Itu luar biasa. Tangisan pada saat berzikir ingat Allah, itulah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Ainani la tamassuhumun nar, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu ainun batat fi sabilillah, satu mata yang dia itu berjaga-jaga pada waktu malam, ibad di jalan Allah pada saat peperangan. Wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang kedua adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala.
itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau kesempatan pertama mungkin belum di Indonesia ini, baru dirasakan oleh saudara kita di Palestina misalnya, tapi kesempatan kedua ini bisa kita laksanakan dimanapun di tempat kita ini, yaitu ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang takut dan menangis dikarenakan takut pada Allah Ta'ala. Kita bisa mengevaluasi kapan kira-kira kita sholat sambil menangis, kapan kita kira-kira membaca Quran sambil menangis, kapan kira-kira terakhir kita berdoa sambil menangis, menyebutkan Asmaul Husna sambil menangis, menghayati makna-makna terkandung di sana ya. Mungkin sudah lama sekali. Nah, inilah yang mengingatkan kepada kita untuk selalu berzikir kepada Allah Ta'ala dalam setiap kesempatan, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Allah adalah pemilik zat Tuhan arah al-Masyriq wal Maghrib, arah timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada zat yang patut untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada zat, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang patut untuk diibadahi secara benar kecuali Allah. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah sebagai pelindung. Kalau kita jadikan Allah sebagai pelindung, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang menjadikan Allah semata-mata sebagai pelindungnya, fahasbu, fawahasbu, maka itulah cukup. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengganggu kita. Nah, inilah sebuah bekal untuk persiapan dalam hal menyongsong perjuangan pada awal-awal dakwah beliau dengan perintah yang demikian mulia, yang insya Allah tadi sudah kita sebutkan terjemahannya secara bebas. Ini terjemahannya versi Al-Quran Mutarjam, yaitu terbitan Kemenak. Insya Allah sudah bisa kita baca masing-masing ya. Baik, kemudian pada penggalan ataupun yang sesudahnya, pada ayat yang ke-10 ini Allah Ta'ala memberikan perintah, wasbir ala ma yakulun, wasbir, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, ala ma yakulun, terhadap apa yang mereka katakan. Mereka mengolok-olokmu dengan olok-olokkan, ejekan, hinaan. Apakah mereka menyebutkan engkau sebagai orang yang gila, mohon maaf seperti itu ya, ataupun seperti dukun, penyair, tukang sihir dan sebagainya. Itu sebuah cobaan yang didapatkan oleh seorang dai. Sampai kita sekarang ini juga begitu, mendapatkan berbagai macam celaan dari orang-orang yang kita dakwahkan. Maka perintah kepada beliau adalah supaya bersabar dengan kesabaran yang berlipat ganda. Wahjurhum hajaron jamila, dan jauhilah mereka, tinggalkanlah mereka, hijrah, jauhilah mereka dengan baik, dengan meninggalkan secara baik. Tidak ada nuansa-nuansa konfrontatif pada saat itu, pada awal-awal Islam. Jadi perintah untuk bersabar dalam macam ucapan yang dikatakan dari orang-orang kafir itu. Tafsir Di dalam ayat ini bisa kita pahami tentang sebuah pesan yang sangat lembut dari Allah Ta'ala dengan perintah bersabar. Kesabaran inilah akan semakin membuat seseorang itu dekat dengan Allah Ta'ala dan semakin membuatnya kokoh serta istiqomah. Keyakinan terhadap takdir Allah Ta'ala juga akan membantu kita dalam bersabar dan membuat segala rintangan menjadi sebuah bumbu kehidupan, dan kita akan merasa mendapatkan kemanisan iman di sana. Kita menikmati dalam tanda kutip segala macam cobaan itu dan akan mendewasakan kita. Dan kesabaran ini adalah merupakan satu bentuk kepasrahan yang positif kita, bukan
sikap yang menyerah atau apatis dalam merespon sebuah masalah, maka sikap sabar seperti inilah akan semakin membuat seseorang kuat dan akan semakin dewasa dalam mengambil sikap, karena ia telah mengalahkan ego dan perasaannya. Kita sebagai manusia punya sifat individualis, ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin diberikan apresiasi. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, maka ada unsur penolakan dalam diri kita. Kalau kita sanggup mengendalikan emosi dalam diri kita, berarti kita telah mengalahkan ego kita tadi. Bagaimanakah tidak seperti itu? Bukankah yang memerintahkan bersikap sabar itu telah memberikan jaminan dia akan membuat perhitungan terhadap orang-orang yang selalu menyakiti dan menghalangi Rasulullah, mendustakan risalahnya dan mengumandangkan permusuhan terhadap risalahnya, itu diberikan jaminan kepada beliau di ayat yang sesudahnya ini. Wadharni wal mukadzibin, wadharni, dan tinggalkanlah aku di sini Allah Ta'ala, wal mukadzibin, beserta orang-orang yang mendustakan risalah Islam ini, yang biasanya mereka ulil na'mah, orang-orang yang mendapatkan nikmat banyak, para tokoh, para konglomerat Quraisy pada saat itu, mereka yang bergelimang harta dengan segala macam fasilitasnya, mereka berbondong-bondong untuk memusuhi dakwah beliau. Itu biarkan, wa mahilhum qalila, dan berilah tangguh mereka waktu sebentar saja. Coba kita hayati dua ayat ini, luar biasa ya. Perintah untuk kesabaran, pasif saat itu jangan melawan dulu, sabar dulu dengan kesabaran yang maksimal. Kemudian urusan penyimpangan mereka itu Allah yang mengurus. Tidak balas permusuhan mereka itu dengan permusuhan yang lainnya, bukan, tapi kita bertahan dulu. Kalau soal balas membalas ini urusan Allah. Di akhir surat At-Tariq Allah berfirman, innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Wa akidu kaida, dan aku, kata Allah, akan membuat tipu daya. Tentunya berbeda antara tipu daya orang kafir dengan Allah ya. Di sini Allah semacam wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah pun juga sama, dan makar Allah itu lebih dahsyat. Jadi Rasulullah tidak diperintahkan untuk membalas tipu daya dan makar orang-orang kafir. Allah yang akan mengurus, membereskan itu semua. Wa akidu kaida wa mahilil kafirina amhilhum ruwaida. Berilah tangguh orang-orang kafir itu waktu yang sebentar saja. Dunia ini hanya sebentar saja. Mereka hidup hanya sebentar, dan terbukti dalam banyak sejarah orang-orang kafir Quraisy itu mereka banyak yang meninggal, yang tewas di perang Badar, juga di perang Uhud, dan yang sesudahnya mereka sebentar saja hidup di dunia ini. Dan kalaupun mereka diberikan kesempatan, ada sebagian yang masuk Islam dan mendukung dakwah Islam. Itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Membolak-balikkan hati itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Kita serahkan, kita hanya bertugas untuk berdakwah, maka hasilnya itu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah tangguhkan mereka supaya mereka mau berpikir untuk bertaubat dan menyadari kekeliruannya itu, kemudian segera memperbaiki kesalahannya. Dan ternyata yang terjadi justru mereka menjadi-jadi ya, memusuhi dakwah beliau dan orang-orang yang mengikuti dakwahnya, itu para sahabatnya, serta melakukan penindasan kepada para sahabat baik secara fisik ataupun psikis. Nah, oleh karena itu pada ayat 12 ini adalah merupakan ancaman untuk para pendusta. Inna ladaina, sesungguhnya ada pada sisi kami ankala, yaitu belenggu-belenggu yang berat, wajahima, dan neraka yang menyala-nyala. Jadi ini ancaman, terus ditegaskan ayat yang sesudahnya 13, wa ta'aman dha ghussah, yaitu
Dan ada juga makanan yang menyumbat di kerongkongan. Wa adzaban alima, serta azab yang pedih, siksaan yang pedih. Kapan itu? Yauma tarjufur rajifah, pada saat terguncang bumi dengan guncangan yang hebat, wal jibal, serta gunung-gunung. Bumi dan gunung hancur saat itu, yaitu pada hari kiamat. Wa kanatil jibalu kathiban mahila, dan adalah gunung-gunung itu menjadi tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Karena pada hari kiamat ketika ditiup sangkakala yang pertama, seluruh isi dunia dengan segala isinya serta langit ini hancur lebur atas kuasa dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siksaan ini adalah merupakan ancaman yang diberikan Allah kepada orang-orang yang memusuhi dakwah beliau dan juga kekasihnya Rasulullah SAW. Azab yang akan membuat mereka selalu merasa kering dan haus, tidak ada makanan kecuali hanya menambah kepedihan dan rasa kering yang tidak terbayangkan. Itulah ancaman dari Allah Ta'ala kepada para pendusta yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Berikutnya diingatkan bahwasanya di ayat 15 ini, inna arsalna ilaikum rasulah, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi kepada kalian. Nanti pada hari kiamat para rasul inilah yang menjadi saksi. Rasul kita juga menjadi saksi. Pada saat Nabi Nuh itu dihadirkan nanti di hari kiamat, kemudian ditanyakan kepada Nabi Nuh, ya Nuh, hal balagta risalati, wahai Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalah Islam atau risalah tauhid ini kepada umatmu? Maka Nabi Nuh menjawab, sudah ya Allah, sudah saya sampaikan. Kemudian didatangkan kaumnya, dikonfrontasilah semacam itu. Apakah Nuh sudah menyampaikan risalah tauhid kepada kalian? Nabi Nuh mengatakan, belum ya Allah, sehingga kami tersesat ini, kami tidak mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian dikonfrontasikan, apakah seperti itu wahai Nuh? Maka Nabi Nuh menjawab, bukan begitu ya Allah, aku sudah menyampaikan tapi mereka kafir, mereka ingkar. Maka Allah bertanya, siapa yang bisa menjadi saksi untuk aktivitasmu dulu wahai Nuh? Nabi Nuh menjawab, Muhammad wa ummatuhu, Nabi Muhammad dan kaumnya yang menjadi saksi, walaupun datang belakangan, tetapi menjadi saksi risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah sebelumnya. Maka Allah menerima kesaksian itu, ya. Itulah makna dari ayat Allah, wa kadzalika matikan ja'alnaka wa kadzalika itu ummatan wasata wa takunu syuhada 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, seperti itulah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, wa takunu rasulu syahidan 'alaikum, dan wa yakunu rasulu 'alaikum syahidan, dan menjadikan Rasulullah itu sebagai saksi atas risalah yang disampaikan oleh umat-umat atau rasul sebelumnya. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun itu seorang rasul, yaitu Nabi Musa, menyampaikan pesan-pesan risalah tauhid yang punya kesamaan di sini. Visinya itu la ilaha illallah, hanya saja teknisnya saja yang beda. Itu seolah-olah di sini menyamakan bahwasanya dulu Fir'aun itu melakukan pelanggaran dan menentang dakwanya Nabi Musa, itu kasusnya seperti kalian ini juga melakukan penentangan, gitu ya. Fa'asa Fir'aunur Rasul. Nah, buktinya kalau Fir'aun dulu melakukan aso, melakukan kemaksiatan, pertentangan kepada Rasul itu, fa'akhadnahu, kami siksa dia akhdaw wabila, dengan siksaan yang pedih, siksaan yang berat. Ini juga ancaman. Kalau dulu Fir'aun dengan melanggar ataupun menentang dakwahnya Nabi Musa, itu pada akhir hayatnya akan mendapatkan kehancuran, baik itu kehancuran di dunia
yaitu di Laut Merah, dan nanti di akhirat akan disiksa dengan keras di neraka, maka kalian pun juga akan merasakan seperti itu, begitu. Ada semacam analog atau kias menakut-nakuti. Kalau kalian melakukan maksiat kepada Rasulullah SAW, maka nasib kalian tidak jauh berbeda dengan nasibnya Fir'aun saat itu. Fakaifa tattaqun, maka bagaimanakah kalian bisa merasa aman, bisa merasa terlindungi? In kafartum, kalau kalian kufur, ingkar kepada yauman, kepada satu hari, ya ja'alul wildana syiba, yang menjadikan anak-anak kecil itu berubah. Bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak berubah? Kedahsyatan hari kiamat yang luar biasa itu sampai menjadikan anak-anak kecil yang harusnya rambutnya hitam tapi menjadi berubah. Ini sebuah perumpamaan yang sangat dahsyat. Hari kiamat yang sangat menakutkan itu seperti yang dikisahkan Allah di ayat ini. Bahkan akan sanggup memutihkan rambut anak-anak kecil, sebuah gambaran yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Di mana pada saat itu as-sama'u munfatirun bih. Pada hari itu langit pecah. Idza sama'u munfatarat. Ingatlah pada saat itu langit pecah. Langit yang demikian kokoh luar biasa pada saat itu atas perintah Allah maka menjadi pecah. Kana wa'duhu maf'ula, adalah janji Allah itu pasti terjadi. Apa yang telah ditakdirkan atau yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti terjadi. Langit pada hari itu menjadi terbelah dan janji Allah itu pasti terlaksana. Ketika Allah memberikan janji pahala kepada orang mukmin, maka pasti akan ditepati, dan ketika Allah berjanji memberikan siksaan kepada orang-orang kafir, itu juga pasti terjadi. Inilah kita diperintahkan untuk bersabar menghadapi berbagai macam celotehan kaum kita, kaum objek dakwah kita. Barangkali ada yang memberikan komentar, oh itu orang-orang yang sok suci misalnya, ya, orang-orang yang mungkin ada yang berpandangan eksklusif misalnya, ya, atau orang-orang yang macam-macam lah, itu kita sikapi biasa. Mereka mungkin hanya menggoda seperti itu, ya. Tapi kalau secara fisik insya Allah kita masih jauh dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi Rasulullah saat itu dan para sahabat. Jadi harus kita terus menguatkan azam kita untuk menyampaikan risalah ini dengan semaksimal mungkin. Kemudian ayat 19 dan 20 disebutkan inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala. Faman syaa'a takhadha, maka barang siapa yang ingin menghendaki, maka dia akan ittakhadha ila rabbi sabila, menjadikan kepada Allah itu jalan. Dia akan menempuh jalan kebaikan kepada Allah. Jadi dia kembalikan masalah itu kepada Allah. Silakan. Ini peringatan yang telah dan terus disampaikan Allah, maka sekarang semuanya kembali pada diri kita masing-masing sebagai manusia. Dialah yang akan memilih, akan mengikuti petunjuk Allah atau berpaling dan memusuhi serta mendustakan peringatannya. Dan inilah merupakan kebijakan Allah. Setelah itu semua manusialah yang akan menanggung semua pilihannya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang berkeinginan, berkehendak, maka silakan beriman. Wa man syaa, dan barang siapa yang berkehendak, yang berkeinginan, falyakfur, silakan dia kufur. Tapi Allah memberikan ancaman, inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha, kami sediakan neraka yang dikelilingi oleh api yang sangat dahsyat, yang sangat panas. Kepada siapa? Orang-orang zalim, orang-orang kafir. Iman dan kufur itu pilihan, tapi Allah memberikan
konsekuensi-konsekuensi. Dan kita diberikan fitrah, diberikan hati, mata hati yang murni, yang suci untuk memilih mana yang terbaik dengan masa depan akhir kehidupan yang baik. Ya tentunya pilih yang iman. Jadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang terakhir, penutupnya ini adalah merupakan kasih sayang dan kemudahan-kemudahan dari Allah Ta'ala. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, ya'lamu, mengetahui, annaka, sesungguhnya kamu, taqumu, kamu melaksanakan qiyamul lail, tahajud, adna min thulutsayil lail, lebih kurang daripada 2/3, wa nisfahu ataupun setengahnya, wa thulutsahu serta sepertiganya, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak serta golongan yaitu para sahabat bersama-sama dengan wahai Muhammad. Jadi Allah Ta'ala di sini mengetahui. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa hadis riwayat Bukhari ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah itu tiap malam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Setiap malam Allah itu turun ke langit dunia sampai tersisa pada sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, maka Allah memberikan tawaran. Man yad'uni fa astajibu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan meresponnya, akan memberikan istijabah kepadanya. Wa man yas'aluni fa'utihi. Barang siapa yang memohon kepadaku apapun permohonannya, aku akan berikan kepada dia. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hatta yatafajjarul fajr, sampai datanglah waktu sholat subuh itu. Ini kesempatan yang bisa kita dapatkan setiap malam dimanapun kita berada. Maka kalau kita tidak mau memanfaatkan kesempatan ini, berarti kita seorang yang tidak bersyukur. Jadi ketika Rasulullah diketahui sampai kaki-kakinya bengkak itu, Aisyah berkomentar, kenapa engkau lakukan itu Rasulullah? Karena saking lamanya sholat malam kakinya sampai bengkak, padahal engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang sudah lewat atau yang akan datang. Jawaban dari beliau kan, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku tidak mau menjadi hamba Allah yang bersyukur, bisa dikuatkan, dimudahkan untuk bangun pada waktu malam. Dan itu beliau lakukan terus-menerus, setiap waktu, setiap saat, sampai beliau dalam kondisi sakit tidak kuat. Kalau beliau sakit tidak kuat bangun malam, maka beliau melakukan sholat pada waktu pagi, sholat duha itu sampai 12. Ada sebuah hadis yang maknanya itu kama qala man nama an hisbihi lailan falyaqra'hu ma baina sholatil fajri ila dhuhri. Atau kama qala, seandainya ada seseorang yang terbiasa man qara'a hisbahu, barang siapa yang biasa membaca wirid, kebiasaannya mungkin tilawatul Quran atau mungkin kebiasaan ibadah pada waktu malam, kemudian dia tidak bisa melaksanakannya pada malam itu karena kecapean, kemudian tidur sampai subuh, fal yaqra'hu, maka hendaklah dia baca Al-Qur'annya atau mungkin qiyamul lail yang ditinggalkan tadi pada waktu malam itu tidak mampu dia lakukan sampai subuh, fal yaqra'hu, maka bacalah sebagai qadha mulai habis subuh sampai zuhur. Itu bisa dianggap menjadi semacam qadha, tundaan dari ibadah rutin yang sudah kita laksanakan pada waktu malam. Baik itu bentuknya baca Quran ataupun qiyamul lail ini. Tapi kalau untuk qiyamul lail yang kita qadha adalah hanya yang qiyamul lailnya, sedangkan witirnya tidak boleh. Witir itu hanya pada waktu malam saja. Witir itu minimal 1, maksimal 11. Kalau qiyamul lail tidak ada batasannya. Bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam,
bisa juga 4 rakaat salam, bahkan ada riwayat Aisyah itu beliau 8 rakaat 1 kali salam saja. Jadi nggak ada batasannya. Silakan sesuai dengan kesesuaian waktu ya, dengan kecukupan waktunya. Jadi wallahu yuqaddiru laila wan nahar, dan Allah mengetahui, menetapkan ukuran malam dan siang, telah menentukan, telah mentakdirkan. Alima, dia mengetahui allan tuhsuhu, bahwasanya sekali-kali kalian tidak mampu menentukan batas-batas waktu itu. Fataba alaikum, maka Allah memberikan keringanan kepada kalian, mengampuni kalian. Faqra'u, maka bacalah Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Quran. Seandainya kita tidak bisa hafal Quran secara banyak, maka kita baca yang mudah saja, yang kira-kira tidak menyulitkan. Faqra'u ma tayassara minal Quran, kita baca Al-Quran dengan yang mudah-mudah. Alima an sayakunu minkum maradha, Allah mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Wa akharuna, serta yang lainnya yadribuna fil ard, mencari sebagian karunia Allah di muka bumi ini. Yabtawuna min fadlillah, jadi mereka itu berjalan di muka bumi ini, mereka melakukan safar dan sebagainya untuk mencari rezeki dari Allah. Dan ada lagi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, yang lainnya berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah kalian semua apa yang mudah dari Al-Qur'an. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakat, serta keluarkanlah zakat. Wa aqridullaha qardhan hasana, dan berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Ini merupakan kiasan juga ya, masa kita memberikan pinjaman kepada zat yang maha kaya, kepada Allah nggak mungkin ya. Jadi ini kita berikan pinjaman kepada sesama manusia yang tentunya itu pahalanya kembali kepada kita. Seolah-olah apabila kita menolong manusia, maka kita berarti mendapatkan jaminan pertolongan Allah. Allahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi, Allah akan menolong hambanya selama dia menolong Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, dan apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan berupa kebaikan untuk diri kalian itu, tajidu indallah, pasti akan kalian dapatkan itu di sisi Allah. Wa khairan, dialah Allah sebaik-baik pemberi balasan, wa a'dhamu ajra, ya. Jadi dialah Allah yang terbaik. Allah adalah zat yang paling besar pahalanya dan serta yang paling baik. Serta wastaghfirullah, mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Inilah makna terjemahan dari ayat 19 serta ayat 20. Ini merupakan pemberian keringanan. Jadi sudah kita sampaikan di awal tentang masalah Qiyamul Lail, ada semacam dispensasi rukhsah dari Allah Ta'ala, meringankan kepada beliau dan juga kepada para sahabat yang lain. Tidak diwajibkan terus-menerus, tapi ada keringanan dan keringanan. Baiklah, kita lanjutkan dengan arti secara global ya. Jadi memang ini kita tadaburi tadi, kemudian ini juga melengkapi tadabur kita. Syed Qutb mengklasifikasikan surat Al-Muzammil ini dengan dua bagian, dua klasifikasi. Asyatrul awal, yaitu bagian pertama, al-iqa. Al-iqa itu artinya adalah penyampaian. Al-Quran ini merupakan mukjizat dari Allah. Di antara jenis i'jaz yang paling menonjol adalah al-i'jaz al-lughawi, kemukjizatan dalam bidang bahasa. Itu sangat menonjol karena orang-orang kafir dulu, orang Quraisy punya keahlian di bidang sastra.
Dan biasanya kemukjizatan diberikan kepada Nabi dan Rasul itu sesuai dengan yang ngetren saat itu. Saat Nabi Musa itu yang ngetren adalah sihir. Maka Nabi Musa diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang bisa menandingi dan bisa menaklukkan sihir dari tukang sihirnya Fir'aun saat itu. Jadi pada saat tersebarnya Islam pada awal-awal itu, mereka sangat mumpuni di bidang syair, di bidang puisi, sastra, maka Al-Quran datang dengan ijaz lughawinya yang tidak mampu mereka tandingi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kalian ragu-ragu dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang diturunkan kepada Rasul kami, pada hamba kami, maka datangkan yang seperti Al-Quran atau mirip, tapi nggak mampu mereka. Nah, di sini kita mendapatkan penyampaian Al-Quran ini ayat-ayatnya dengan rakhiyah, wakur jalil, yaitu dengan kelembutan, dengan ketenangan yang agung, luar biasa, di mana ada lam ya di akhir-akhir lam tanwin, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu aw inqis minhu qalila. Jadi ada sajaknya, ausid alaihi waratilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Itu saja yang bukan hanya keindahan secara bahasa tapi maknanya sangat mendalam. Di sana mengandung jalalut taklif, keagungan taklif, pembebanan dari Allah Ta'ala. Dan juga mengandung al-ahwal al-mutatabi'ah, kedahsyatan yang terus-menerus, yang berurutan. Apa isinya kedahsyatan? Haulul qaulis tsaqil, kedahsyatan perkataan yang berat tadi. Dengan perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu ada yang mengatakan Quran, ada yang mengatakan yang lain-lainnya tadi ya. Jadi itu adalah haulul qaulis tsaqil. Nah, kemudian adalah haulut tahdidil murawwi', yaitu kedahsyatan ancaman yang menakutkan. Ancaman kepada orang-orang yang mendustakan ayat Allah tadi, luar biasa. Ancaman yang luar biasa yang itu ditujukan kepada siapapun yang menghalangi dakwah ini, maka kita serahkan urusannya kepada Allah. Haulul mauqif, kedahsyatan sikap, kekokohan, kesabaran beliau tadi, kekokohan dan sabat ya, mauqif beliau yang pada saat itu beliau mendapatkan tawaran dari orang-orang Quraisy untuk dijadikan sebagai seorang yang paling kaya. Ya Muhammad, seandainya kamu berdakwah itu untuk tujuan mencari harta, maka akan kami kumpulkan harta yang banyak, kami berikan kepadamu supaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Kalau kamu dakwahnya itu dalam rangka untuk menjadikan kamu itu orang yang paling berpengaruh, yang paling tinggi kedudukannya, kami angkat kamu sebagai orang yang pengambil kebijakan akhir, seperti raja. Kalau kamu ingin tahta dan sebagainya, kami berikan. Nah, itu disampaikan dengan beberapa tahap. Ada yang menyebutkan pada tahap berikutnya itu lewat paman beliau, yaitu Abu Thalib. Tapi beliau sangat sabat, keras, dan teguh. Wallahi ya ammi, wahai pamanku, law annal qamara, law anna syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr la atau lan atruka abadan. Wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah tangan kananku, bulan di sebelah tangan kiriku, untuk aku meninggalkan urusan dakwah ini, pasti aku tidak akan mau selamanya. Jadi godaan yang kita hadapi sekarang, harta tahta wanita, itu dulu juga didapatkan oleh beliau. Dia mendapatkan tawaran, kalau engkau ingin mencari istri yang paling cantik, kita berikan tadi ya.
berlewat tadi tentang wanita. Itu sudah ada sejak dulu, tapi beliau haulul mauqif, memiliki sikap yang jelas sebagai seorang dai tadi dan menyerahkan urusannya, bersabar kepada segala macam perintah Allah dan menyerahkan urusannya biar Allah yang membereskan itu semuanya. Kemudian jiddiyatul amr, artinya kesungguhan perkara. Jiddiyah luar biasa beliau dalam hal mendakwahkan Islam. Nah, itulah tentang al-iqa tadi ya, penyampaian Al-Quran yang luar biasa. Nah, kemudian al-muhtawa, adapun tentang kandungan pada bagian pertama ayat 1 sampai 19 ini ada an-nida bitaklif, seruan untuk pembebanan. Tadi kan ada fi'il amr ya, qumil laila, bangunlah pada waktu malam, itu taklif untuk menyampaikan, baik itu bisa dimaknai secara hakiki karena beliau betul-betul berselimut terus melepaskan selimutnya, atau mungkin perintah secara majazi tadi ya, ada metafora kiasan supaya bangun tegak, tidak boleh frustasi, tidak boleh takut, dan harus optimis menyambut seruan perintah dakwah itu. Nah, gitu ya. Kemudian ada al-idad litaklif, yaitu persiapan, penyiapan untuk menyongsong taklif pembebanan tadi. Dengan cara apa? Ada 8 di sini. Apa saja dalam rangka untuk menyongsong taklif tadi? Yaitu qiyamul lail, dengan melaksanakan sholat qiyamul lail. Yang kedua bisolah, dengan melaksanakan sholat secara umum. Yang ketiga bitartilil Quran, dengan mentartilkan Al-Quran. Yang keempat bidzikri al-mutabattil, dengan berzikir kepada Allah secara fokus, secara konsentrasi penuh, khusyuk kepada Allah Ta'ala. Yang kelima bitawakkul, dengan cara bertawakal. Yang keenam bil hajril jamil, dengan cara menjauhi, berhijrah secara baik. Yang ketujuh bisabar, dengan kesabaran. Yang kedelapan at-takhliyah, yaitu dengan cara menyendiri, bainahum wa bainal jabbar, menyerahkan urusannya tadi antara mereka dengan Allah Ta'ala. Terserah Allah nanti yang membereskan mereka itu. Itu ayat 1 sampai 19 asyatrul awal. Sedangkan asyatrul tsani pada ayat terakhir ayat 20 ada 3 poin, yaitu lamsatur rifqi, sentuhan kelembutan, warahmah, dan kasih sayang, wa takhfif, dan keringanan. Yang kedua at-taujih li ta'at wal qurbat, yaitu pengarahan, nasihat kepada beliau untuk melaksanakan segala macam ketaatan dan bentuk takarrub, kedekatan, berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga at-talwih bi rahmatillah wa maghfiratihi, itu merupakan isyarat, memberikan isyarat untuk tentang masalah kasih sayang Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah arti dari yang sudah kita baca secara garis besar, bahwa surat Al-Muzammil terbagi 2 bagian menurut Said Qutb. Beliau menjelaskan bagian pertama ini dari 2 sisi, yaitu sisi al-ilah, nada, irama, dan penekanannya. Ilqa Al-Quran itu seperti itu. Kemudian muhtawanya, kandungan kontennya. Dalam hal iqa atau ilqanya itu secara harfiah hampir sama. Tadi ada huruf lam yang bertanwin, maksudnya ada dalam hukum tajwid ada mat iwatnya yang di setiap akhir ayat, mulai ayat yang kedua sampai yang berikutnya itu diakhiri dengan la ya, bahkan itu sampai ayat yang ke-19. Karena ini kan tadi 1 kali turunnya ya, kemudian ayat 20 baru innallaha ghafurur rahim. Jadi ada jeda waktu 1 tahun tadi. Secara makna dan kesan semuanya bernada lembut, bernuansa tenang dan agung, dan hal ini sesuai dengan 3 hal, yaitu ada taklif, tugas dan beban yang agung, kemudian ada urusan yang serius, dan ada ahwal, kedahsyatan
yang bertubi-tubi tadi, yaitu haulul qaulif tsaqil, yaitu kedahsyatan perkataan yang berat, kemudian haulu tahdid al-murawwih tadi, yaitu kedahsyatan ancaman yang menakutkan, serta haulul mauqif, yaitu kedahsyatan posisi sikap beliau dalam menghadapi tantangan orang-orang kafir tadi. Sementara kedua, yaitu dari sisi kandungan, bagian pertama ini seruan yang memuat taklif, beban dan tugas, persiapan untuk memikul taklif tersebut. Kemudian persiapan ini dilakukan dengan 8 cara, yaitu dengan qiyamul lail secara khusus, sholat secara umum, membaca Al-Quran secara tartil, zikir yang penuh kekhusyukan, bertawakal kepada Allah, kemudian menjauhi, menghindari yang baik, serta bersabar, membiarkan urusan pada pendusta untuk dihadapi oleh Allah semata. Zat yang maha perkasa, pemilik dakwah Islam ini. Allah yang punya Islam ini, Allah menurunkan Islam ini dan yang menjaganya. Kalau dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga Al-Quran. Kalau kita bisa kiaskan, maka Allah yang punya agama ini, Allah yang menurunkan Islam, maka Allah yang menjaga eksistensi Islam ini. Dikembalikan pada kita, apakah kita ikut terlibat dalam penjagaan Allah Ta'ala itu untuk mendakwakan Islam atau tidak. Kalau kita ikut, maka kita mendapatkan pertolongan Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Nah, itulah isi secara umum pada surat Al-Muzammil ini. Sehingga pada bagian kedua itu disebutkan ada 3 lamsah tadi. Lamsah sentuhan kelembutan, kasih sayang dan keringanan serta kemudahan. Islam ini agama yang mudah. Yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah wahai Muhammad, wahai para sahabat semuanya. Wa la tu'assiru, jangan kalian persulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Rukhsah itu adalah merupakan pilihan, tapi nggak boleh memudah-mudahkan. Kalau dalam fikih itu ada pilihan tasyaddud, ada pilihan tawassud, dan ada pilihan tasahul. Nah, kita pilih yang tawassud lah. Jadi kita tidak memudah-mudahkan secara berlebihan, juga tidak bertasyaddud atau ekstrim secara berlebihan. Kita gunakan kesempatan untuk rukhsah tadi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ada tauji arahan untuk melakukan berbagai ketaatan dan upaya-upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, talwih isyarat tadi terhadap rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah Ibu sekalian tentang tadabbur kita dari surat Al-Muzammil yang insya Allah ini hanya sebagian saja ya, maksudnya dari sekian banyak isyarat dan pelajaran yang bisa kita ambil itu sangat penting menjadi sebuah bekal bagi kita semuanya, seorang dai yang mewarisi dakwah Rasulullah SAW pada saat ini. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani. Kita adalah pewaris dakwah Rasulullah SAW dan kita menjadikan petunjuk Al-Quran, petunjuk Sunnah itu sebagai referensi utama untuk mendapatkan kejayaan dakwah. Kalau akhir dakwah Rasul adalah kemenangan, maka begitu pula akhir dakwah kita. Hanya kita tidak tahu apakah kemenangan itu kita dapatkan saat ini, pada saat kita masih hidup, ataukah kemenangan itu sudah nantinya kita meninggal dunia. Maka kita dalam hal ini harus optimis dengan semaksimalnya untuk menyambut seruan Allah Ta'ala dalam berdakwah ini, menguatkan ruhiyah kita, menguatkan keimanan kita. Kalau hati kita ini kuat, seberat apapun beban dakwah yang kita dapatkan, yang terpikul, maka insya Allah kita diberikan kekuatan Allah Ta'ala. Keikhlasan itu adalah merupakan sumber kekuatan kita. Dulu ada kisah seorang yang keluar rumah ya untuk berdakwah lah ya, untuk ingkarul mungkar. Dia untuk menolak kemungkaran.
yaitu ada pohon yang biasa dijadikan sesembahan oleh satu kaum. Nah, dia mengambil kapak, keluar dari rumahnya untuk menebang pohon itu. Berjalan cukup jauh. Di tengah jalan dicegah, dihalang-halangi oleh iblis yang menyamar sebagai manusia. Kamu mau kemana? Fulan. Dia katakan, saya mau menebang pohon itu dengan kapak ini. Kata si orang ini, pulang saja, nggak ada gunanya. Kamu itu bukan urusanmu. Kamu urusankan keluargamu sana, pulang. Dia nggak mau, akhirnya berduel, dua orang itu dan iblisnya kalah. Dia terbanting. Tapi dia sudah capek, pulang lagi. Besoknya ketemu seperti itu, duel lagi, dia menang. Ketiga kalinya, ini rupanya iblis sudah mulai cerdik. Dikatakan, kita berdamai saja. Saya tahu kamu miskin, kondisi finansialnya sangat membutuhkan. Sekarang kamu pulang ke rumah, nanti kamu akan dapatkan uang emas di balik bantalmu setiap pagi. Nah, akhirnya dia pulang gitu ya. Pulang, terus dia betul dapatkan setiap pagi, dia dapatkan uang dinar atau uang emas di balik bantalnya. Senang dia. Tiap hari dia dapatkan sampai bulan berjalan, 2 bulan berjalan. Nah, menginjak bulan ketiga itu ternyata nggak ada lagi. Akhirnya dia marah. Mengambil kapak itu untuk, ya apa, ya dia keluar, marah. Terus dia ketemu lagi dengan orang tadi. Mau kemana kamu? Saya mau menebang pohon. Untuk apa? Untuk memberantas kesyirikan. Bohong kamu ya. Kamu tujuannya karena kamu emosi kan, nggak dapat imbalan materi lagi. Artinya mereka berduel dan orang ini pada tahap yang akhir ini kalah. Dia dibanting oleh iblis ini. Terus dia menyerah dan bertanya, wahai fulan, saya dulu menang berduel sama kamu, kenapa sekarang kalah? Kata iblisnya, ini kamu dulu melawan aku ini karena kamu ikhlas. Ikhlas berdakwah itu untuk mencari pahala dari Allah. Ikhlas dalam rangka tujuan mengingkari kemungkaran, memberantas kemungkaran itu untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kamu sekarang ini untuk kepentingan pribadimu sendiri, untuk orientasi pribadimu sendiri. Maka Allah mencabut kekuatan itu. Itulah makna daripada kalimat thayyibah yang sering kita katakan, la haula wala quwata illa billah. Yang ini harus kita baca ya sebagai zikir tadi. Setiap kali kita mau keluar rumah itu membaca zikir bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza kharaja ar-rajulu min baitihi wa qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, qila lahu hudita wa kufita wa wukita. Apabila ada seorang muslim yang keluar dari rumahnya, kemudian dia ingat kepada Allah dengan menyebutkan 3 kalimat ini, yaitu bismillah. Kemudian tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dari Allah. Maka qila lahu, dikatakan oleh malaikat memberikan komentar dan doa kepada orang ini dengan 3 kata sebagai balasan masing-masing dari 3 poin tadi. Yang pertama, dengan bacaan basmalah dia mendapatkan hudita, mendapatkan hidayah dari Allah. Yang kedua, dengan kata-kata tawakkaltu 'ala Allah tadi, aku bertawakal kepada Allah, itu mendapatkan kufita, mendapatkan kecukupan tadi sudah kita sebutkan. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah memberikan kecukupan rezekinya, kecukupan kebutuhannya dan semuanya itu dengan tawakal tadi. Kemudian ketika dengan perkataan la haula wala quwata illa billah, itu di dalam istilahnya hauqalah ya. Jadi kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim, hamdalah itu, kalau la haula wala quwata illa billah itu namanya hauqalah. Itu hanya istilah saja ya. Kalau seperti itu dikatakan wukita, maka engkau mendapatkan perlindungan dari Allah. Fatana halahu syaitan, maka syaitan itu menjauh, tidak bisa mendekat orang ini, tidak bisa mengganggunya. Dan dia mengatakan kepada yang lainnya, teman-temannya, bagaimana kamu bisa mengganggu kepada seseorang
yang telah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Mereka sia-sia saja, mereka menjauh dari manusia. Jadi inilah bekal kita untuk berdakwah, ini kekuatannya dari Allah Ta'ala. Sedangkan kita manusia hanya sebatas ikhtiar insani saja. Takdir robaninya kita serahkan Allah. Kita dakwah menyampaikan kebenaran dalam bentuk syiar-syiar, apakah dalam wajihah, dalam bentuk sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Ini ikhtiar manusiawi untuk berdakwah kepada objek dakwah kita. Hasil akhirnya itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala semata. Itulah yang perlu untuk kita ingatkan bersama, bahwasanya kita ini telah melakukan sekian banyak aktivitas, jangan sampai sia-sia. Bisa jadi kalau kita misalnya dapat amanah-amanah tertentu, kemudian belum mendapatkan keberhasilan, belum mendapatkan dampak positif, mungkin diantaranya adalah orientasi kita barangkali yang kurang ikhlas tadi. Maka kita serahkan dan kita kuatkan dengan kesabaran, dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Baiklah, kemudian kesimpulan ataupun dari dua itu sebenarnya ada kesimpulannya. Ini safhatun min safahatil juhdil karim, salah satu lembaran daripada juhad atau mujahadah, kesungguhan yang mulia. Dalam hal apa? Fi raddil basyariyah adzalah ila rabbiha, yaitu dalam rangka untuk mengembalikan kemanusiaan tadi yang tersesat kepada Allah Ta'ala. As-sabru ala adal basyariyah, sabar dalam menghadapi segala macam gangguan daripada manusia. Al-mujahadah fi dhumairil basyariyah, bersungguh-sungguh untuk melawan bisikan-bisikan hawa nafsu pribadi manusia. Mujahidun li nafsihi. Jadi tiga itu ya lembarannya, dalam rangka mutajarridun min kulli ma fil hayat. Kita diperintahkan untuk berlepas diri dari segala macam ikatan-ikatan duniawi yang ada di dunia ini. Baik itu berupa ardun yughri, berupa misalnya dunia materi yang menggiurkan. Kita bisa bersabar, bisa saling menguatkan kalau kondisi kawan-kawan kita sesama aktivis mungkin dalam hal atau dalam kemiskinan misalnya ya. Tapi kalau sudah ada fitnah dunia, maka saling hasad, saling iri, saling jegal, saling rebutan. Itulah fitnah dunia untuk kita semuanya ya, bukan hanya fitnah dunia yang tertimpa kepada manusia umum, tapi kepada para duat itu juga sering kita dapatkan. Kemudian kita juga harus berlepas diri ladzadatun tulhi, kelezatan yang bisa melupakan, yang bisa menjadikan kita itu terlena. Mungkin ada fasilitas barangkali. Kalau dulu kita pada masa-masa awal sebelum ada fasilitas yang memudahkan, kita memiliki hamasah, memiliki semangat untuk datang di majelis ilmu, di halaqah tarbawiyah dengan semangat. Padahal tidak ada sepeda motor, tidak ada fasilitas mobil pribadi, naik kendaraan umum, itu pun jauh dari tempat pertemuan sehingga harus berjalan 1-2 kilometer itu dilakukan. Tidak ada fasilitas HP ataupun yang sekarang ini lebih canggih yang macam-macam, nggak ada, hanya perjanjian. Kita ketemu hari apa, jam berapa, langsung. Tidak ada konfirmasi macam-macam, semua komitmen datang. Tapi sekarang ini dengan berbagai macam kemudahan, kelezatan tadi itu, Masya Allah, masih banyak yang izin ya. Apalagi saat ini kita era pandemik, dengan pengajian dan taujihat ya, sakofa atau tafkif, kemudian macam-macam wasilah tarbiyah kita ini dengan cara online saja, itu masih banyak di antara kita yang izin, ataupun barangkali kalau izin masih lumayan, yang tidak ada kabarnya tanpa udzur. Masya Allah, inilah manusia yang
dilenakan dengan fasilitas bukan untuk kebaikan, tapi justru melupakan dia dari yang dakwah ini ya. Rohatun yanhamu biha al-khaliyun, yaitu istirahat yang mendominasi oleh orang-orang yang tidak punya kesibukan, yang tidak punya aktivitas. Kita harus berlindung dari itu. Tidak ada semacam tanggung jawab, Mas Uliah tadi. Kita sebagai dai punya tanggung jawab, baik itu wadifah masiriyah ataupun wadifah tandimiyah, tugas dakwah yang selalu berlangsung untuk melakukan dakwah secara umum ataupun khusus, ataupun dakwah secara tapi kadang-kadang kita nggak memahami tentang masalah itu, sehingga roha, istirahat terus-menerus, lockdown terus-menerus, tidak ada aktivitas, produktivitas sama sekali. Kemudian naumun yataladzadu farihun, ya. Jadi tidur yang dinikmati oleh orang-orang yang merasa longgar, tidak ada kewajiban. Jadi secara garis besar, isi dari surat Al-Muzammil menggambarkan lembaran daya dan upaya yang mulia untuk mengembalikan manusia yang tersesat agar kembali kepada Allah. Kemudian kesabaran dalam menghadapi sikap umat manusia yang menyayangkan, yang ketika mujahadah kesungguhan dalam membina hati nurani umat manusia, yang harapannya agar manusia terbebas dari berbagai macam ikatan-ikatan tadi, yaitu harta benda materi yang menggiurkan, yang kedua kelezatan yang membuat kita terlena, yang ketiga bersantai-santai yang biasa dinikmati oleh orang-orang yang tidak mempunyai visi dan misi, itu al-khaliyun tadi ya, yang tidak punya visi misi dalam hidupnya. Yang keempat, tidur berkepanjangan yang dinikmati oleh orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tugas, al-farihun ya. Padahal al-wajibat aktsar minal awqat, kewajiban kita itu sebenarnya lebih banyak daripada waktu yang tersedia, baik itu kewajiban kepada Allah ataupun kewajiban kepada sesama manusia, dan lebih khusus kewajiban kepada organisasi kita ini. Itu lebih banyak daripada waktu yang disediakan Allah untuk kita. Kalau kita sadari itu ya. Tapi karena manusia, wa innamal sumiyal insanu likasrati nisyanihi, manusia itu dinamakan manusia karena sering lupa. Kasratun nisyan, sering lupa, sehingga harus diingatkan terus dari berbagai macam hal yang menggiurkan tadi, empat inilah. Harta benda materi yang menggiurkan dulu barangkali ya, sebelum ada fasilitas ya, betul-betul misalnya ya, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin untuk aktif di dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Tapi sekarang sudah sibuk dengan pekerjaannya, sudah sibuk dengan materinya, ya macam-macam lah. Ada yang mungkin materi di sini kan juga secara umum sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan ngurusi anak-anaknya misalnya. Jadi kalau ada aktivis yang masih bujang, aktif itu sangat wajar ya. Tapi kalau dia sudah menikah, sudah punya istri, punya anak yang masih kecil-kecil, namun bisa mempertahankan gairah semangatnya, ini luar biasa. Sampai dia bisa survive di situ, bagaimana memanage anak-anaknya, supaya waktunya itu tidak terlalu mepet ya. Ketika punya anak pertama dengan kedua, itu kira-kira yang pertama bisa mengurus yang kedua. Ketika punya anak ketiga, yang pertama bisa menjadi manajernya untuk yang kedua dan ketiga, dan seterusnya, sehingga tidak mengganggu aktivitas dakwah kita. Begitu pula dalam hal kelezatan yang tadi ya, yang melenakan, kemudian dari bersantai-santai dan sebagainya. Baiklah, saya kira itu tafsir dan tadabbur kita. Insya Allah ya, ini adalah pengingat untuk diri saya pribadi ya, dan untuk kita semuanya. Dan mungkin belum merasa cukup dari penjelasan ini, bisa kita tambah dengan referensi yang lainnya. Saya kira semuanya itu adalah penting ya, untuk menjadi bahan inspirasi kita semuanya. Al-Quran ini adalah memang khitab yang ditujukan kepada Rasul dan para sahabat dulu, tapi senantiasa aktual di sepanjang waktu, sepanjang tempat saat ini.
maka marilah kita baca dengan sebaik-baiknya. Baiklah, saya kira itu.